Bye-bye. Sampai jumpa. High five. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Windy. Di video kali ini saya akan memperlihatkan sambungan video sebelumnya tentang 6 hari di Garut. Dan sekarang saya akan menceritakan perjalanan ke Surabaya dan 6 hari liburan di Surabaya. Buat teman-teman yang pengen tahu, ikutin terus videonya ya. Meskipun jadwal keberangkatan kereta api dari Garut Cipendei ke Surabaya itu jam 10 pagi, tapi mengantisipasi adanya macet di Pasar Cibatu dan Pasar Limbangan, jadi kami berangkat lebih awal jam 7.30 dari rumah, dan ternyata memang macet tapi nggak terlalu lama, sampai di stasiun Cipendei jam 8.30. Dan itu artinya saya harus menunggu sekitar 1,5 jam, tapi nggak apa-apa, lebih baik saya yang menunggu daripada ketinggalan kereta api. Saya akan menggunakan kereta api tercepat di lintas jalur selatan, yaitu kereta api Argo Wilis. Kereta api Argo Wilis adalah kereta api eksekutif tujuan Bandung Surabaya. Tapi karena saya tinggal di Garut, jadi saya nggak harus ke Bandung dulu, karena akan melewati Garut lagi kan, jadi saya langsung ke stasiun Garut Cipendei. Dan dari sini, ini adalah stasiun sakti katanya ya, karena semua kereta apapun, kelas apapun itu wajib berhenti 10 menit untuk pemeriksaan rangkaian kereta api. Sebelum berangkat, kami menyempatkan foto-foto untuk perpisahan dengan kakak saya yang udah nganter saya ke stasiun. Terima kasih banyak ya, enaknya punya banyak saudara tuh seperti ini, bisa dengan mudah mengantarkan kami. Dan karena sudah jam 10, sekarang saya udah masuk ke dalam kereta. Surabaya. Jam 10 pagi, kereta api ini meninggalkan stasiun Garut Cipendei. Di sini pemandangannya bagus, saya bisa melihat jelas dari jendela, dan di sini saya duduk paling depan ya. Dan di sini tuh fasilitasnya bagus banget. Di sini hanya 50 penumpang, padahal gerbongnya tuh besar ya, tapi memang jarak antara kursinya tuh berjauhan gitu. Jadi kita bisa leluasa selonjoran kayak gitu. Untuk tiket dengan harga Rp700.000, tapi sesuai dengan fasilitas keretanya. Di sini ada televisinya, ada fasilitas wifi gratis. Di sini juga ada colokan listrik untuk gadget kita. Ada gantungan baju, ada lampu baca, ada AC-nya yang dingin banget. Dan yang paling saya suka, ada beberapa pot anggrek hidup yang menghiasi gerbong ini. Anak saya sangat senang sekali naik kereta api Argo Wilis eksekutif ini, karena di tempat tinggal kami di Kalimantan tidak ada transportasi umum kereta api. Sepanjang jalan kami bisa melihat pemandangan, terutama gunung ya. Di tempat kami di Kalimantan tidak ada gunung. Sebentar lagi kereta akan berhenti di stasiun Tasikmalaya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tasikmalaya, dimohon mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada tertinggal atau tertukar. Untuk pintu keluar area stasiun Tasikmalaya, dari sebelah kanan arah kedatangan kereta api. Hanya berhenti 2-3 menit, kereta langsung berangkat lagi. Dan berapa saat, sekarang sudah sampai di stasiun Banjar. Dari stasiun Banjar, itu perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, sampai ke Jawa Timur itu kebanyakannya trek lurus. Dan kecepatannya pun cepat sekali, dari 105 km per jam sampai 120 km per jam. Pelayanan PT KAI semakin maju, karena beberapa tahun yang lalu saya pernah naik kereta api dari Bandung ke Surabaya itu 13 jam, tapi sekarang hanya 8 jam. Untuk harga tiket bisa berubah, karena selain libur lebaran atau liburan sekolah, itu harganya normal di antara 400 sampai 500 ribu. Untuk musim liburan, arus mudik dan arus balik lebaran seperti ini harganya pasti lebih tinggi, karena saya juga udah pesan dari sebelum bulan puasa loh. Kita harus beli dari jauh-jauh hari, karena kalau beli mendadak itu kemungkinan bakalan sudah habis terjual. Selain penumpang dari lokal atau domestik, ada juga turis mancanegara seperti ini yang kebanyakan tuh mungkin mau liburan ke daerah istimewa Yogyakarta ya. Di sini terlihat mereka bermain-main sama anak saya. Sebentar lagi kereta api ini akan berhenti di stasiun Kutoarjo.
Kereta api Allegro Wilis Eksekutif ini hanya berhenti di stasiun-stasiun besar saja dan hanya berhenti 2-3 menit, kecuali di stasiun Garut Cipende 10 menit. Di kereta ini juga pengamanannya sangat ketat, termasuk tidak boleh ada orang yang berjualan masuk ke dalam gerbong kereta. Karena ada pramugara dan pramugari kereta yang menawarkan makanan ringan. Dan jika lapar banget nih pengen makanan yang berat seperti nasi atau menu lainnya, bisa langsung ke gerbong makan. Di sana ada chef yang bisa memasakkan langsung untuk kita. Jika kita membutuhkan bantuan atau informasi, bisa langsung menghubungi kondekturnya. Apabila Anda membutuhkan bantuan atau informasi lainnya, sebagaimana tertera pada papan nama kondektur yang terpasang di ujung depan dinding tiap-tiap kereta. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Sebentar lagi kereta api akan berhenti di stasiun Yogyakarta. Dan ternyata benar penumpang yang turun kebanyakan adalah turis mancanegara. Beberapa di antara mereka terlihat sangat ramah karena sempat menyapa kami ketika akan turun dari kereta. Bye-bye. Sampai jumpa. High five. In a moment, we'll arrive at Kertosono Station. Sekarang kereta sudah sampai di stasiun Kertosono, daerah operasional 7 Madiun. Hanya berhenti berapa menit dan kemudian kereta akan menuju ke stasiun Jombang. Dari sini saya harus sudah bersiap-siap karena sebentar lagi kita akan sampai di stasiun Gubeng. Kereta api ini berhenti tepat waktu jam 18:10. Selamat malam, selamat menikmati perjalanan Anda dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Alhamdulillah sudah sampai di Surabaya setelah sabar menunggu duduk selama kurang lebih 8 jam, tapi kami sangat menikmati perjalanan ini, melihat pemandangan yang indah dan pelayanan yang bagus. Pokoknya mah selamat buat PT KAI, pelayanannya sangat memuaskan. Baik, itu dia cerita perjalanan kami menggunakan transportasi kereta api, dan di video ini saya akan menggabungkan beberapa hari ceritanya langsung ke tanggal 25 aja ya. Hanya beristirahat 1 malam, keesokan harinya kami berjalan-jalan keliling kota Surabaya. Banyaknya hiasan lampu memperindah kota Surabaya. Malam ini saya akan jalan-jalan ke Plaza Surabaya yang letaknya tidak jauh dari rumah ibu mertua saya di daerah Tanjung Perak, mungkin sekitar 15-20 menit. Kota Surabaya ini banyak kenangannya karena waktu baru nikah 20 tahun yang lalu, 2003 sampai 2006 saya tinggal di Surabaya. Biasanya kami jalan-jalan berdua aja sama suami. Dan dari 2006 sampai sekarang saya tinggal di Kalimantan, tepatnya di kota Sangatta, sekitar 8 jam dari kota Balikpapan. Saya jarang jalan-jalan seperti ini, jadi sekali jalan seperti ini tuh seneng banget. Biasanya kami jalan-jalan berempat, tapi kali ini kami jalan-jalan berlima bersama putri saya yang pertama, Alia, yang kemarin gak ikut lebaran di Garut karena nemenin neneknya di Surabaya. Selama 3 tahun terakhir ini, Alia tidak ikut tinggal bersama kami di Sangatta karena sekolah di SMA Tursina International Islamic Boarding School yang ada di Kota Malang. Senangnya lihat Asifa bisa bermain sama kakak Alia yang jarang banget waktu seperti ini tuh bisa dilakukan ketika 3 tahun yang lalu. Dan sekarang kita bisa berkumpul bersama lagi, senang sekali. Meskipun hanya sebentar ya, karena besok itu kami akan pergi ke Lamongan, kemudian lusa akan mengantar kakak Alia ke Malang untuk
bimbingan belajar di Intens karena persiapan untuk UNBK atau UTBK atau UMPTN ya. Pokoknya Alia tuh cerita meskipun liburan tapi dia nggak bisa benar-benar liburan karena harus belajar. Dan ini adik bungsunya yang paling kecil yang selisih umurnya beda 16 tahun dengan kakak Alia dan beda 10 tahun dengan kakak Siva. Senang banget bisa ikut main bersama karena kakaknya udah besar jadi bisa jagain adiknya. Dan sekarang saya dan suami akan coba ikut bermain kayak memain basket. Kayak gimana sih serunya, jadi ingat dulu ya waktu pertama nikah, karena kami tuh nikah muda. Saya umur 21, suami saya umur 22 nikah, dan ketika saya umur 23 melahirkan Alia. Bagi saya, suami itu adalah teman terbaik dalam hidup, karena meskipun kami banyak perbedaan, saya pendek, dia tinggi, saya orang Sunda, dia orang Jawa, dia suka pedas, saya enggak, dan banyak lagi perbedaan, tapi itu membuat kami jadi lebih berwarna gitu. Kami tuh saling melengkapi. Seru juga bisa main sama suami karena biasanya setiap hari itu kami sibuk dengan kegiatan kami masing-masing. Saya sibuk di kebun dan ngurus rumah, dan sedangkan suami sibuk di kantor. Buat teman-teman yang belum tahu kenapa saya sibuk di kebun tiap hari, karena saya tuh buat video tentang tanaman hias. Saya juga menjual online tanaman hias. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu video-video saya sebelumnya tuh tentang tanaman hias semua ya. Jarang-jarang loh saya buat video seperti ini. Tapi buat teman-teman pencinta tanaman hias yang nonton video ini, jangan khawatir ya, karena setelah ini saya akan buat video tentang tanaman hias lagi. Buat teman-teman yang biasa nonton video-video saya sebelumnya udah tahu ya kalau durasi di video saya itu selalu panjang. Dan kali ini juga videonya mungkin agak panjang ya, karena saya akan cerita beberapa hari dijadikan dalam satu video. Kembali ke cerita hari ini, setelah puas bermain, kami pun akan berbelanja, kemudian makan malam. Si kecil bermain sama ayahnya, sedangkan saya nemenin anak-anak adik saya untuk memilih belanja apa aja yang mereka mau, dibolehin deh. Karena kan kakak Alia anak pondok tuh jarang ada waktu untuk bisa pergi kemana-mana. Kami juga tinggal di tengah hutan, jauh dari kota, jadi untuk pergi ke mall tuh jarang banget. Dan mumpung lagi di Surabaya, kita puas-puasin deh, kita mau ke Tunjungan Plaza, mau ke Plaza Surabaya. Pokoknya kita berbelanja sepuasnya, tapi tetap dipikirin lagi di packingnya gimana nih, karena sebagian harus dipaketin atau dibawa pulang naik pesawat. Setelah puas bermain, puas berbelanja, kami pun makan malam, kemudian kami pulang. Dan pulangnya tuh nggak pulang ke rumah ibu mertua saya di Surabaya, tapi pulang ke rumah kami yang kami beli di Sidoarjo. Perjalanan dari Surabaya ke Sidoarjo itu mungkin sekitar 40 km, tapi tergantung macet atau enggaknya ya. Kalau macet bisa jadi lebih lama waktunya, apalagi kalau siang hari sudah panas, kena macet pula. Makanya saya lebih suka jalan malam-malam karena suasana juga lebih sejuk, lebih lenggang, kurangnya kendaraan karena ini udah jam istirahat ya. Dan kami akan lewat tol Sidoarjo, dan karena tempat tinggal kami di Sidoarjo juga dekat dengan pintu tol, jadi terasa lebih cepat ya perjalanannya. Sekarang sudah sampai di kota Sidoarjo. Kami beli rumah di daerah Citra Garden karena di sini tuh tempatnya lebih nyaman gitu. Karena dekat dengan tol ya, dekat dengan kota juga, dekat dengan alun-alun Sidoarjo. Dan kenapa saya nggak beli di Surabaya? Karena selain harganya mahal, di sana juga udah padat ya. Dan di sini tuh saya suka suasananya gitu. Dan meskipun di rumah ini tuh hanya 6 bulan sekali atau di saat liburan aja kami menempatinya. Keesokan harinya tanggal 26 April 2023, pagi-pagi saya jalan-jalan sama anak-anak dan suami untuk mencari sarapan pagi. Saya suka perumahan ini karena bersih dan aman karena dijaga oleh security. Di sini juga ada beberapa tipe rumah ya. Ada rumah yang besar-besar, ada juga rumah yang sederhana. Dan ini di bagian depan rumahnya besar-besar ya, tingkat 2 gitu. Dan di sini juga masih ada lahan kosong. Jadi kalau teman-teman mau beli ini di daerah Sidoarjo, ini recommended banget deh. Beli di daerah Citra Garden ini masih banyak tanah yang kosong dan teman-teman masih bisa ya bangun sendiri mau tipe seperti apa. Di sini masih tersedia kapling-kapling kosong. 8 tahun yang lalu saya nanam pohon jambu air di depan rumah dan sekarang sudah bisa dipanen ya.
Jambunya tuh besar sekali dan ini sempat roboh waktu angin kencang kemarin. Mungkin sebagian teman-teman ada yang dengar beritanya ya tentang angin puting beliung di daerah Citra Garden Sidoarjo. Tapi sekarang alhamdulillah udah dibaikin, udah beresin pohon-pohon tumbangnya, dan ini di bagian rumahnya semuanya masih aman. Buat teman-teman yang pengen tahu di bagian dalam rumahnya tuh seperti ini ya, ini simple banget karena rumahnya tuh nggak diisi, hanya diisi kalau pas liburan aja. Jadi ini hanya ada TV, meja makan, ada 2 tempat tidur, lemari baju, di dapur juga ada kulkas, ada kompor gas. Terus di sini juga di kamar mandi pakai shower, tapi nggak saya liatin ya, ini kayak gini aja. Pengennya sih saya tuh beli sofa gitu untuk di bagian ruang keluarga ini, tapi kan sayang ya nggak ada yang nempatin, jadi nanti kena debu. Di bagian belakang juga ini tuh harusnya taman, tapi dibikin kayak kolam ikan gitu, dan di atasnya tuh dikasih dinding yang dikasih mesin pompa air, jadi nanti ada air dari atas itu, tapi ini lagi nggak dinyalain ya. Kalau saya tinggal di sini sih mau saya kasih anggrek semuanya, tapi kan nanti nggak ada yang rawatnya ya, sayang. Jadi ya udah, saya tuh beli sedikit aja dan habis itu saya kasihin ke saudara, karena nggak mungkin kan dibawa ke Kalimantan. Kalau naik pesawat ya bakalan disita deh di bandara, kecuali kita punya dokumen lengkap, surat karantina. Ini ada kucing. Ini kucingnya lucu banget, masya Allah. Setelah beli sarapan, kami main-main di halaman rumah. Dan di halaman rumah saya lihat ada kucing lucu lagi mainin bunglon ya, kalau bahasa Sundanya tuh londok. Mas gigit kak. Ini bukan kandal, ini landok. Landok. Bukan. Oh ini dimainin sama kucing ya? Iya. Tadi digigit dong kak. Binatang seperti ini memang biasanya ada di pohon-pohon yang rimbun. Dimainin sama ini. Udah berdarah loh digigit. Tuh udah berdarah digigit sama kucing. Si Fanny gak ada takut-takutnya sama binatang, padahal sebenarnya itu bahaya ya kalau sampai gigit. Di halaman rumah ini bisa ditanamin buah-buahan, padahal awalnya tuh hanya tanaman apa gitu yang kayak bulat-bulat untuk ngusir tikus itu loh, jadi biar seragam ya rumah klaster itu nggak ada tanaman lain. Tapi sejak 8 tahun yang lalu saya nanam jambu, nanam melengkeng, ada jambu kristal juga. Karena pohon jambu dan kelengkengnya udah besar, jadi pohon bintaronya bisa ditebang. Di perumahan ini juga boleh pelihara binatang. Di sini ada kucing, ada anjing, tapi kebanyakan sih dikandangin ya. Ini pas kebetulan aja lagi main-main di luar. Tapi di sini tuh aman, nggak akan ada yang nyuri binatang peliharaan secantik ini. Coba lihat kucingnya, coba lihat kucingnya. Sekarang bentuk rumahnya tuh udah banyak yang berubah, banyak yang direnov-renov lagi. Dia nggak dimakan, cuma dimainin. Dan dulu satu rumah itu hanya ada 1 pohon bintaro aja. Pohon bintaro tuh cepat besar, daunnya rimbun bikin teduh, tapi daunnya juga cepat rontok, jadi cepat kotor, rumahnya harus sering disapu. Tapi di sini ada petugas kebersihan yang membersihkan daun-daun sekalian mengangkat sampah untuk setiap hari. Padahal saya tuh nggak tinggal di sini ya, jadinya tuh kan nggak ada sampah, tapi tetap harus bayar setiap bulannya. Selain itu, setiap bulan juga kami harus bayar iuran keamanan karena di sini dijaga pos security, dan kalau ada tamu masuk itu harus nyimpan KTP dulu di pos security. Nanti sih naik, jangan lepas kalau mau lepas itu. Kecuali untuk pemilik rumah biasanya menggunakan kartu tol aja, dan untuk pertama kali aja kita menggunakan KTP. Saya dan anak-anak memang suka sama kucing. Dulu di Sangatta juga saya pelihara banyak kucing sampai 13 ekor, tapi karena suami saya nggak terlalu suka, jadi saya kasih-kasihin ke sesama pencinta kucing. Mainin. Lagi berantem nih kucingnya. Ada satu kucing yang paling saya sayang banget dan bertahun-tahun kami rawat, tapi entah kenapa ketika saya hamil tua dan beberapa hari sebelum saya melahirkan bayi saya yang terakhir ini, si kecil, dan kucing itu pergi dan nggak tahu kenapa, kemana gitu, ada yang ngambil kah atau kemana saya nggak tahu, dan saya sampai sekarang nggak mau ada penggantinya lagi karena udah sayang banget sama kucing itu. Buat teman-teman di sini mungkin ada yang suka sama kucing dan pengen tahu gimana ceritanya kebersamaan kami sama peliharaan kucing yang bertahun-tahun kami rawat itu. Ini persahabatan antara kucing dan bunglon. Insya Allah saya akan buat video tentang kucing peliharaan saya ya, karena memenuhi memori juga sih. Saya biasanya kalau udah upload video tentang sesuatu tuh langsung saya hapus di galeri. Rencananya hari ini kita akan pergi ke Surabaya untuk jemput neneknya di Tanjung Perak. Kemudian kita akan jalan-jalan ke Lamongan. Kami akan mengunjungi keluarga besarnya suami karena kakek neneknya tuh asalnya dari sana. Besok malamnya juga saya akan pergi ke Malang, tapi karena waktu itu yang megang kameranya tuh anak saya, dan posisi kameranya tuh berdiri, nggak miring gitu, jadi kan nggak bisa dimasukin ke YouTube.
Pokoknya konten di channel YouTube saya ini campur-campur ya, ada tentang masakan, tentang jalan-jalan, tapi memang kebanyakan tentang tanaman hias. Katanya ada, lu udah masalah apa sih Cing sama gue? Lu udah nama apa sih Cing? Lu gak salah apa-apa Cing. Oh ya, buat teman-teman yang suka vlog tentang panen buah-buahan, nanti kapan-kapan saya juga buat lagi ya. Sebelumnya juga saya pernah buat video beberapa kali tentang panen asem, panen jeruk, dan panen mangga. Nanti kayaknya seru juga ya. Untuk versi saya, meskipun masih banyak video lain tentang panen-panen, tapi saya akan buat video panen buah-buahan versi saya. Kadang nggak gerak, tapi kok ini kayak kita kan habis megang itu tuh. Kembali ke cerita hari ini. Sekarang saya sudah berada di mobil untuk pergi ke Surabaya. Saya dari sini tuh deket banget ya ke jalan tol, dan dari tol Sidoarjo ke tol Tanjung Perak itu hanya 23 menit. Jadi nggak sampai setengah jam kita udah sampai di Surabaya. Dan lihat pemandangan tolnya tuh seperti ini. Di sini tuh lihat ada gedung-gedung apartemen, dan di sini juga jalannya tuh seperti ini ya. Nah, kita sudah sampai di Tanjung Perak. Nih ada Barunawati di sini, terus ada Tugu Selamat Datang di Tanjung Perak Surabaya. Ini bagus banget ya. Dan setelah jemput ibu mertua, singkat cerita kami sudah sampai di kota Lamongan. Sampai di sana kami hanya istirahat sebentar di rumah nenek kakeknya suami saya. Meskipun beliau sudah nggak ada, tapi rumah ini tetap bersih rapi karena ibu mertua saya menugaskan orang untuk selalu membersihkannya setiap hari. Setelah ini kami berkeliling ke rumah-rumah saudara dan tetangga untuk silaturahmi, dan saya mengajak putri saya untuk jalan-jalan di tambak. Ini tambaknya indah sekali ya, kayak danau gitu, padahal ini tuh air payau ya. Jadi di sini tuh ada udang windu, ada ikan bandeng, ada pokoknya mah di sini tuh luas banget, dan di pinggir-pinggirnya tuh ada pohon-pohon yang buah-buahan seperti ini. Ada pohon mangga, ada pohon apa ini ya, blackberry namanya. Dan itu tuh saya tuh waktu kecil suka makan buah itu loh, asem tapi ya suka aja, namanya juga anak-anak ya, buah asem tuh suka gitu. Di sini tuh anginnya sepoi-sepoi, pemandangannya indah. Ini tambak yang luas banget. Jadi pendapatan orang sini tuh, dulu kakek neneknya suami saya tuh di sini tuh banyakan dari udang windu. Udang windunya tuh bisa sampai diekspor ke luar negeri loh. Dan di sini juga ditumbuhin bunga ini ya, ini kucing gondok. Bunganya tuh indah banget ternyata. Budinya suami saya tuh punya pohon mangga di tambak, dan kalau pulang ke Surabaya tuh bawa mangga banyak banget dan dibagi-bagiin aja ke tetangga. Setelah puas jalan-jalan di tambak, saya metik bunga-bungaan untuk dibawa ke rumah. Habis itu saya berangkat lagi ke rumah saudara di daerah Lamongan kota, dan karena kota Lamongan ini udaranya lumayan panas, dan kami pun tanpa segan ikut numpang mandi di rumah saudara. Di sini kami sangat disambut dengan baik. Selain dibolehkan numpang mandi, kami juga dikasih hidangan makan malam yang istimewa. Pokoknya di sini saya ketemu sama sepupu-sepupunya suami yang baik-baik banget, pada jarang ketemu ya. Anak-anak juga senang di sini. Setelah ini kami pulang, tapi nggak ke Surabaya, tapi ke Sidoarjo. Karena besok harinya kami akan siap-siap untuk pergi ke Malang nganterin kakak Alia untuk bimbingan belajar di Intens. Ya mandi-mandi. Mandi-mandi. Selama perjalanan ke Malang, di sini kita lihat pemandangan yang indah, tapi kebanyakan kameranya itu berdiri, jadi saya nggak masukin ke video ini ya. Nah, seperti ini videonya, jadi nggak buat video di Malang dan kita langsung ke hari berikutnya. Siang ini suami saya akan mengantar ibu mertua ke rumahnya di Surabaya. Dadah. Dadah. Di Surabaya hanya sebentar, hanya mengambil barang-barang. Kemudian suami saya tuh pulang dan mampir dulu beli sesuatu kesukaan saya yang bikin saya jadi kangen sama daerah Surabaya atau Sidoarjo. Ini namanya tahua. Tahua ini enak banget. Ini ada kacang kedelai, kacang hijau, kacang tanah. Terus di sini juga dikasih jahe, dikasih pandan, udah wangi, manis, enak banget ini, masya Allah.
Setelah ini kami akan jalan-jalan keliling kota Sidoarjo, kemudian akan berbelanja karena kemarin itu kan hanya beli baju untuk kakaknya, untuk Alia dan Asifa, dan sekarang saya akan belanja untuk adik Fai si bungsu. Di sini tuh namanya Mall Ramayana ya. Jadi ini beberapa lantai itu semuanya Ramayana. Dan di sini tuh ada banyak pilihan ya. Saya sengaja beli banyak karena untuk dibawa ke Kalimantan. Jadi biasanya kalau beli online takutnya nggak pas gitu. Kalau di sini kan saya bisa langsung memilihnya, bisa memegangnya. Dan saya juga beli beberapa size, jadi bisa dipakai untuk beberapa tahun ke depan. Dan di lantai ini semuanya baju-baju anak perempuan dan baju anak laki-laki. Di sini tuh banyak banget pilihannya, saya sampai bingung. Dan ini tuh gemes-gemes banget ya bentuknya, ada corak warnanya. Pokoknya mah saya senang di sini bisa sepuasnya memilih dan rasanya pengen borong gitu karena di sini tuh harganya jauh lebih murah dibandingkan di Kalimantan ya. Kecuali untuk merek-merek tertentu seperti Disney dan Marvel, ini karakternya, bahannya juga memang bagus banget. Dari segi bahan sih yang terutama ini tuh kalau dipegang lembut banget dan ini bakalan nyaman dipakai oleh putra saya yang usianya masih 1,5 tahun. Yang saya pilih ini rata-rata harganya 200 sampai 400 ribu rupiah ya. Pokoknya mungkin tergantung bahannya ya, ada harga, ada kualitas. Dan di sini juga saya memilih yang ukurannya tuh bisa dipakai untuk beberapa tahun ke depan. Saya belinya yang ukuran 18 sampai 24 bulan, yang 24 bulan sampai 36 ya, 2 untuk 3 tahun. Dan ini juga saya beli untuk yang agak besarnya untuk 3 sampai 4 tahun. Karyawannya juga baik-baik banget, ramah, dan bisa membantu saya memilihkan baju yang cocok untuk anak saya. Setelah berbelanja, biasanya kami makan siang, kemudian pulang ke rumah di Sidoarjo. Tapi untuk hari ini kami pulang ke Surabaya karena ibu mertua memasak ketupat. Kalau di Jawa Timur namanya kupatan atau lebaran ketupat. Jadi adanya ketupat dan teman-temannya seperti sayur opor itu tuh adanya 1 minggu setelah Idul Fitri. Dan di rumah ibu mertua saya ini di Surabaya memang lagi musim hujan, tapi di sini tuh udaranya tetap panas ya karena di dekat pantai. Dan ya Allah, tetap aja nih anak saya tuh nggak mau pakai baju karena kesumuan ya kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya ya kepanasan gitu, gerah, makanya cuma pakai kaos dalam doang. Malam harinya kami nggak nginep di Surabaya karena kami harus pulang ke Sidoarjo karena besok pagi kami akan naik pesawat ke Balikpapan. Pesawatnya jam 5 pagi, jadi kami harus siap-siap karena lebih dekat di Sidoarjo ya ke bandara daripada dari Surabaya. Sama kayak Bandara Soekarno-Hatta Jakarta tapi letaknya di Tangerang. Ini juga sama, Bandara Juanda Surabaya tapi letaknya di Sidoarjo. Dari tadi masih di rumah, saya tuh kurang tidur ya karena hampir nggak bisa tidur karena ini barang-barang banyak banget, packingnya kayak gimana gitu. Dan jam 1 malam itu harus sudah selesai packing. Jam 2 kami udah berangkat ke bandara dan sampai sana itu kita check in sebelum jam 3 udah check in, dan sebelum jam 5 pesawatnya kan berangkatnya jam 5, jadi kami tuh udah siap di sana jam 4 itu udah di ruang tunggu. Karena seperti biasa saya tuh daripada resiko ditinggal pesawat, lebih baik saya yang menunggu. Karena belum sempat sarapan pagi, suami pun mencari makanan. Di sini ada roti O, ada Dunkin Donut. Dan di papan informasi keberangkatan, pesawat kami menggunakan Citylink QG430 tujuan Balikpapan. Kami harus menunggu di gate 3 jam 5 pagi ini ya, udah waiting room. 15 menit sebelum pesawat terbang, jam 4.45 kami sudah masuk ke dalam pesawat dan kami duduk paling depan. Di sini masih gelap ya di jendela, jadi kami gak bisa lihat pemandangan di luar. Singkat cerita, kami sudah sampai di Surabaya. Sekarang jam 7 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Perbedaannya 1 jam ya sama Surabaya. Saya lihat di sini suami sedang menunggu koper kami dan barang-barang lainnya, dipastikan jangan ada yang tertukar atau tertinggal. Saya di sini sama anak-anak main-main di taman. Setelah kopernya dapat, kami langsung naik ke atas menggunakan lift. Kemudian kami akan transit menggunakan pesawat berikutnya, yaitu tujuan ke Sangatta, Tanjung Bara. Karena pesawat berikutnya jam 10 lebih, jadinya kami jalan-jalan dulu di bandara. Sambil suami saya check-in pesawat berikutnya, saya mencari cemilan, cari makanan, minuman, dan saya tuh kebiasaan di pagi hari saya suka minum kopi susu. Kayaknya enak banget.
Setelah ini kami masuk ke ruang tunggu dan disambut dengan hiburan tarian tradisional Kalimantan Timur. Dan sekarang waktunya kami masuk ke dalam pesawat dan singkat cerita kami sudah sampai di Sangatta. Baik teman-teman, itu dia cerita saya tentang liburan di Surabaya. Dan sebelumnya teman-teman kalau mau nonton ada tentang liburan 6 hari di Garut ya. Dan buat teman-teman yang ingin tahu gimana cerita tentang keseharian saya, besok-besok saya buat video lagi ya. Dan kembali lagi saya akan membuat tentang tanaman hias tentunya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton video-video saya dari awal sampai akhir, selalu mendukung channel saya dengan subscribe, like, share, dan komen. Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan ya. Terima kasih teman-teman, semoga terhibur. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Naik sendiri ya? Ya, naik sendiri. Lihat tuh, pelanginya bagus tuh. Pelangi, tuh bagus kan? Masya Allah. Turun. Ini drama setiap pagi mau berangkat ke kantor pasti gini dulu. Ditangisin anaknya.